Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يزيره من النار ولا أنا برحمة من الله رواه مسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أيها الحاضرون yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita juga bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga kita bersalam kepadanya dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana hikmataka ya fattahu ya alim. Allahumma yassir 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul tasi'atu wal 'ishruna. Adapun maqalah atau nasihat yang ke-29, qala telah berkata, ai tegese Asy-Syibli Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, idza aradta apabila engkau menginginkan antas ta'nisa merasa nyaman, merasa anteng, merasa jejak, merasa dodok, kata orang Jawa mah duduk tenang, billahi bersama Allah, ai tegese yaskunu tenang apa qalbuka hatimu ma'allah beserta Allah, walayan faru dan tidak oleng-oleng, tidak bimbang, tidak pindah-pindah hatinya, tidak lari-lari minhu dari bersama Allah. Fastauhish maka putuskanlah min nafsika dari nafsumu, ai tegese faqta memutuskan muwaddati nafsika akan kesukaan-kesukaan atau keinginan nafsu.
Jadi kalau hatinya mau jejak bersama Allah, hatinya mau tenang bersama Allah, hatinya mau nyaman ketika kita baca Al-Quran, hatinya mau nyaman ketika kita beribadah kepada Allah, hatinya mau nyaman ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tahan atau putuskan segala kesenangan nafsu. Jadi kalau nafsunya belum bisa kita tahan, belum bisa kita putuskan keinginan-keinginan nafsu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan ketenangan di dalam hati kita. Lisannya zikir, suaranya kencang, tapi nafsunya nggak pernah dihilangin, nafsunya nggak pernah ditahan, selalu mengikuti hawa nafsu, maka ia tidak akan pernah menemukan ketenangan di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir saja kita tidak bisa menemukan ketenangan, bagaimana ibadah sholat kita? Ya, sholat mikirin makan, sholat mikirin kerjaan, sholat mikirin segala macam dipikirin. Makanya saya senang kalau sholatnya cepat. Karena kalau sholatnya cepat nggak sempat mikirin yang lain. Kalau sholatnya lama, mesti pikiran tuh Kalau saya sholat cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Walad-dallin, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nggak sempat mikir. Ya nggak sempat mikir. Kalau cepat kan nggak sempat mikir. Tapi kalau lama, Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran masuk tuh di saat diam. Ya. Kali 5 kali. Ini menurut saya. Tapi jangan diikutin. Kalau saya senangnya cepat kalau sholat itu, gak senang lama-lama. Jadi pada intinya adalah menahan atau mengekang hawa nafsu. Pengen punya mobil, itu bagian dari hawa nafsu. Pengen punya motor, bagian dari hawa nafsu. Pengen makan yang enak-enak, itu juga bagian dari hawa nafsu. Pengen tidur di tempat yang enak, itu juga bagian dari hawa nafsu. Begitu banyak hawa nafsu, sehingga wajar kalau manusia itu tidak mudah untuk menemukan ketenangan di dalam hatinya. Melihat orang jalan-jalan, kita pengen jalan-jalan, kan itu nafsu. Jadi hidup kalau mengikuti hawa nafsu, insya Allah nggak akan pernah menemukan ketenangan. Jadi ya tinggalkan saja. Mau marah ya tahan. Nanti insya Allah kalau kita sering menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Syekh Abu Bakar As-Sibri. Suila, ditanya sopo As-Sibri, Syekh Abu Bakar As-Sibri, ba'da mautihi, setelah wafatnya beliau, an halihi, dari keadaan beliau, fil manami, di dalam tidur. Jadi di dalam tidur seseorang. Jadi ada seseorang bermimpi bertemu dengan Syekh Abu Bakar As-Sibri. Kemudian orang itu bertanya, faqala, maka ia bertanya, qala, telah, faqala, maka berkata siapa? Syekh Abu Bakar As-Sibri ketika ditanya oleh orang yang mimpi ketemu dengan Syekh Abu Bakar As-Sibri, qala, dijawab, qala, telah berfirman Allah, siapa Allah, di kepadaku, Allah berfirman kepada Syekh Abu Bakar As-Sibri di dalam mimpinya itu, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar As-Sibri, atadri, tahukah kamu bima ghafartu laka, bima dengan apa ghafartu aku mengampunimu, laka bagimu, aku mengampuni laka bagimu. Allah bertanya kepada Syekh Abu Bakar As-Sibri, sebab apakah aku mengampuni kamu? Qultu, kemudian Syekh Abu Bakar As-Sibri menjawab, bisalihi amali, dengan amal-amal solehku,
Qala telah berfirman siapa Allah, la bukan, kata Allah bukan. Qultu kemudian ia juga menjawab, bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadah-ibadahku, kata Syekh Abu Bakar As-Sibli. Qala Allah menjawab, la bukan juga. Qultu kemudian ia berkata lagi, bihaji wa shaumi wa salati, dengan hajiku, dengan puasaku, dengan salatku. Qala Allah berfirman, la bukan pula. Qultu bihijrati, kemudian ia berkata, dengan hijrahku lisalihina, kepada orang-orang yang saleh, walitalabil ilmi, dan mencari ilmu. Qala berfirman Allah, tidak jugalah. Qultu ya Allah, qultu katakan kepadaku, ilahi wahai Tuhanku, fabima maka sebab apa ya Allah? Jadi Abu Bakar As-Sibli di dalam mimpinya ditanya sama Allah sebab apa dia diampuni. Kata Syekh Abu Bakar As-Sibli, dengan amal-amal solehku, bukan. Dengan keikhlasan ibadah-ibadahku yang aku lakukan, bukan. Dengan haji, puasa, salatku, bukan juga. Dengan hijrahku kepada orang-orang yang saleh dan mencari ilmu, bukan pula. Saking bingungnya, Syekh Abu Bakar As-Sibli bertanya kepada Allah, ya Allah, sebab apakah ya Allah aku diampuni? Faqala maka menjawab berfirman Allah Ta'ala Kang yang maha luhur, atadhkuru ingatkah engkau hina pada suatu waktu, kunta adanya engkau tamshi berjalan fi darbi Baghdad, di pintu gerbang kota Baghdad. Wawajadda maka engkau menemukan hirratan seekor kucing, saghiratan yang kecil, qad at'afaha, qad benar-benar at'afaha melemahkan ha ing kucing, opo albardu rasa dingin, wahia dan utawi kucing, tanzawiyu terpojok terpuaskan, min syiddatihi dari banget-bangetnya dingin, dari dingin yang sangat dingin. Jadi ada seorang kucing, ada seekor kucing di tengah jalan. Ketika Syekh Abu Bakar As-Sibli melihatnya, saking kedinginannya, fa akhadtaha maka mengambil Abu Bakar As-Sibli hak kepada kucing, rahmatan dengan kasih sayangnya, laha kepada kucing, wa adkhaltaha dan memasukkan kucing, fi farwa di balik jubahnya, karena ada alaika atas engkau, wiqayatan untuk melindungi, laha kepada kucing. Fakultu maka aku menjawab, kata Syekh Abu Bakar As-Sibli, na'am, ya wahai Allah. Faqala maka berfirman Allah Ta'ala yang maha luhur, birahmatika sebab kasih sayangmu, litilkal hirrati kepada itu kucing, rahimtuka maka aku pun menyayangi. Sebab menyayangi seekor kucing yang ada di pinggir jalan, saat itu musim yang sangat dingin, dinginnya sangat dingin banget. Kemudian dia mengambil seekor kucing itu, kemudian dimasukkan di dalam jubahnya untuk menghangatkan si anak kucing. Sebabnya apa? Sebab kasih sayang kepada seekor kucing. Sebab menyayangi seekor kucing, Allah mengampuni dosanya. Iya. Padahal seorang ulama aja diampuni dosa-dosanya sebab ia mengasihi seekor kucing. Ya bisa jadi ya, kita nggak sengaja melihat kucing kelaparan, terus karena kita kasih sayang ya, kasihan, memberikan makanan terus melindunginya, bisa jadi itu jadi pemupus dosa kita. Rahmat yang kecil kita berikan kepada seseorang atau seekor binatang bisa menjadi sababiah turunnya rahmat Allah yang begitu luas. Dengan sabab rahmatnya Allah turun kepada kita, maka terampunilah segala dosa-dosa kita. Jadi kalau ada binatang jangan ditendang ya. Kalau enggak ini ya sudah, biarin aja. Namanya binatang, enggak punya pikiran. Kalau kucing punya pikiran kan enggak mungkin ngelewatin kita. Lagi makan kucing loncat gitu kan enggak mungkin. Kalau kucingnya punya pikiran.
Udah dasar kucing nggak punya pikiran, kitanya ngomel dasar kucing nggak punya otak. Udah kucing nggak punya otak dibilang nggak punya otak. Jadi lucu. Jangan marah-marah, biasa aja. Kalau ada binatang biasa aja. Kalau mau membunuh ya bunuh, misalkan yang membahayakan kalajengking itu diperbolehkan. Kalau iya memang membahayakan kita. Tapi kalau kucing kan nggak mungkin membunuh kita ya. Nggak ada kucing menerkam kita. Memang kadang-kadang kucing itu binatang yang paling ngeselin. Ya mindik nggak tahu ngambil sesuatu. Nah, memang itu cobaannya kita untuk mengasihi seekor kucing. Seperti Abu Hurairah, sabarnya luar biasa memelihara banyak kucing. Jadi Syekh Abu Bakar As-Sibili setelah wafatnya ditanya oleh seseorang di dalam mimpinya. Makanya jangan pernah bangga kita punya amal soleh. Jangan pernah bangga kita merasa sudah ikhlas dalam ibadah-ibadah kita. Jangan bangga kita banyak haji, umroh, puasa, sholat. Jangan pula bangga kita hijrah atau bersilaturahim kepada orang-orang yang soleh, menuntut ilmu. Jangan jadi satu kebanggaan dalam diri kita. Karena bisa jadi semua yang kita lakukan itu belum tentu memasukkan kita atau mendapatkan rahmat Allah kelak di yaumil akhir. Ya, enggak usah berharap seakan-akan dengan ibadah kita sudah berada dalam posisi yang nyaman kelak di akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilu, tidak dimasukkan ahadan seseorang minkum dari kamu sekalian amaluhu dengan amalmu, dengan amalnya al jannata kepada surga. Jadi tidak akan masuk seseorang ke dalam surga dengan amal-amalnya, dengan perbuatannya, dengan peribadahnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Itu enggak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Wala yujiruhu, dan tidak pula mengamankan dia minan nari dari neraka. Wala ana, dan tidak pula aku, kata Rasulullah, illa birahmatin minallahi, kecuali dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percuma dong ibadah ya. Kalau misalkan masuk surganya kita karena rahmatnya Allah, berarti ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, apalagi ngaji Quran kita percuma, kebaikan kita percuma. Karena masuknya kita ke dalam surganya Allah adalah bukan karena amal kebaikan kita, tapi karena rahmatnya Allah. Maksudnya adalah jangan sampai ibadah atau kebaikan yang kita lakukan merasa seakan-akan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita lakukan, karena proses pencarian rahmat Allah itu bisa didapatkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Terus merasa diawasi Allah, ngaji Quran, berzikir, kemudian mencari ilmu. Itu bagian-bagian daripada pintu turunnya rahmat Allah kepada kita. Kalau kita tinggalkan ngaji, kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan puasa, ya berarti kita menutup pintu rahmatnya Allah kepada kita. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah pintu terbukanya pintu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi tetap sholat sholat. Karena dengan sholat itu datang atau turun rahmat Allah. Seringkali kita baca Al-Quran karena Al-Quran itu menurunkan rahmat. Jadi apa yang kita lakukan, sedekah, baca Quran, zikir, itu adalah pintu terbukanya turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong sama kebaikan. Gak usah cerita-cerita kita punya kebaikan. Apalagi orang yang pengen diperhatikan. Orang kan biasanya kalau banyak berbuat baik pengennya diperhatikan. Enggak diperhatikan ngambek. Itu kan anak kecil. Anak kecil kan begitu. Anak kecil itu kalau nggak diperhatikan, sudah berbuat sesuatu kemudian tidak diperhatikan, anak kecil ini mesti ngambek. Nah kalau udah tua, umur 40 ke atas, 50 masih ngambek kan, ya berarti sifatnya masih kayak anak kecil. Bagusan anak kecil daripada orang tua yang seperti itu.
Artinya masih pengen dianggap bahwa orang itu berbuat kebaikan, orang itu sudah berkorban. Udahlah, cuekin aja orang begitu mah. Nggak usah dianggap, cari-cari perhatian, capek. Ya, capek om, kita aja nggak diperhatiin juga masalah kok. Gak ada untungnya. Yang penting kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah tidak perhatikan kita, itu yang bahaya. Kalau Allah sudah nggak perhatiin kita, repot nanti kita. Mau kemana kita minta tolong selain kepada Allah? Mau kemana kita minta ampun selain kepada Allah? Nah kalau Allah sudah nggak perhatian, Allah nggak perhatian sama kita, terus kita mau kemana larinya? Mau ke saya, mau ke Pak Yadi, mau ke Pak Suada. Mau Pak Suada juga ujung-ujungnya ke Allah juga kok. Minta sama Allah, minta dikuatkan, minta nggak pengen dianggap. Ya, orang sekarang punya uang 4 miliar aja udah sombong banget. Ya, apalagi punya uang 10 miliar, rumahnya bertingkat-tingkat, udah sombongnya kemana-mana udah. Baru punya mobil Pajero tahun lama aja udah gayanya luar biasa. Ya, capek udah mikirin itu, capek. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat-sifat begitu ya. Jangan sampai seperti itulah. Anggap itu semua karunia Allah. Khawatirnya kalau Allah cabut, kita lagi kaya-kayanya, tiba-tiba dalam 1 minggu dicabut kekayaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan repot ya. Kalau orang miskin kan gak pernah stres, karena orang miskin tidak pernah mengalami jatuh miskin. Tapi kalau orang kaya mesti mengalami jatuh miskin. Makanya saya nggak tega kalau lihat orang kaya gitu tiba-tiba jadi orang susah. Itu nggak tega saya. Nggak teganya kenapa? Karena kebiasaan melihat orang itu hidup senang. Jadi ketika miskin kayaknya miris banget melihatnya, kasihan banget. Kalau melihat orang miskin kan nggak, biasa-biasa aja, tiap hari juga nggak punya apa-apa. Ya, kalau melihat orang miskin kan biasa-biasa aja. Dia nggak makan 1 hari makan sekali ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang kaya yang biasanya makan 3 kali, makan enak-enak, tiba-tiba jatuh miskin makannya cuma sehari sekali, kan nggak tega ya, nggak tega. Ya, kita doakan saja semoga tetap jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang manfaat. Sebab kasih sayang. Jadi kita ini memang tidak bisa memberikan kasih sayang secara sempurna. Seperti para wali-wali itu nggak bisa kita. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa memberikan kasih sayang walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Tapi insya Allah lama-kelamaan kalau itu kita amalkan, kita akan mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama itu semakin besar. Kalau nggak dilatih ya nggak tumbuh-tumbuh. Nggak ditanam ya. Kasih sayang itu kan seperti buah-buahan yang ditanam. Kalau nggak ditanam-tanam itu kasih sayang di dalam diri kita ya nggak tumbuh-tumbuh. Ditanam dulu sedikit demi sedikit, akarnya baru 1, belum kelihatan daunnya, nanti lama-lama kan tumbuh. Kalau kita terus pupuk itu rahmat di dalam hati kita, ya kan lama-lama dia berkembang, banyak cabangnya. Kemudian cabangnya itu menaungi sekitar kita, orang jadi adem kalau ketemu kita, karena ada rahmat kasih sayang di dalam hati kita. Ya, jadi nggak usah bangga dengan ngaji kita, nggak usah bangga. Kita sering zikir, nggak usah bangga. Sebab kita bisa berzikir di sini itu juga sebab karunia dan rahmatnya Allah. Allah sayang sama kita sehingga Allah mendatangkan diri kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke tempat-tempat di mana Allah turunkan rahmat. Semua itu karunia Allah. Semua itu rahmatnya Allah. Coba kalau Allah enggak kasih rahmat kepada kita, kita tidak bisa datang ke tempat-tempat yang mulia, tempat pengajian nggak bisa, ke masjid nggak bisa, ke tempat zikir nggak bisa. Bawaannya pengennya tidur, ngopi, nongkrong. Bagaimana Allah mau turunkan rahmat? Jadi jangan merasa sudah nyaman lah, jangan.